Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Minatan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati an Allah yursilu musla sabah wa qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 4 Zulqa'dah 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil mengikuti pengajian tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 168. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala istisyaratur rasuli li ashabih. Istisyarah minta, Rasulullah minta pendapat gitu. Padahal beliau ini dapat wahyu, tidak perlu minta pendapat sahabat orang lain. Ini namanya mengajarin adab ya. Minta pendapat. Beliau kan Rasul, tidak perlu minta pendapat. Kalau pendapatnya udah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Namun beliau mengajarin adab minta pendapat orang lain, yaitu kembali kepada perang Uhud ini yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, perang kedua gitu. Yang pertama adalah perang Badar. Jadi orang-orang musyrik yang kalah pada saat perang Badar menuntut balas pada saat perang Uhud. La nazalu nulkil adwa'a ala surat Ali Imran, masih berlanjut gitu ya. Yaitu masih berlanjut keterangan dalam surat Ali Imran yang menerangkan tentu tentang perang Uhud ya. Tilka suratil karimah, itulah surat Ali Imran yang mulia, allati tanawalat, yang berbicara tentang kejadian-kejadian pada saat perang Uhud gitu, bitafsil secara rinci, kama aslafna, sebagaimana yang telah kita sebut itu kemarin pada ayat-ayat sebelumnya. Wa nabahat ila ma fitil ghazwah min durus, dan ayat-ayat tersebut telah nabahat, telah memberitahu mafitil ghazwah, apa yang terjadi, kejadian yang
terjadi pada waktu perang Uhud min durus wa ibar. Terdapat beberapa pelajaran yang sangat mahal agar jangan sampai kekalahan gitu terulang kembali. Faqadru ya. Inilah yang tadi dikatakan sebelum terjadi perang Uhud, Nabi minta pendapat dulu para sahabat. Riwayat anna Nabi SAW lama balaghahu, Nabi Muhammad SAW tatkala sampai berita anna Quraisyan tajahazat diharbih. Nabi Muhammad dapat berita bahwa orang kafir, orang kufar Quraisy di Mekah tajahazat tuh telah bersiap-siap untuk memerangi beliau dan para sahabat sebagai balasan gitu, balas dendam yang terjadi pada saat perang Badar tahun yang lalu. Mereka kalah. Kharajat bi qiyadati Abi Sufyan. Beritanya adalah bahwa orang Quraisy itu telah meninggalkan Mekah, kampung halaman mereka, menuju Madinah gitu untuk memerangi Nabi dan sahabat. Bi qiyadati Abi Sufyan, di bawah pimpinan Abu Sufyan bin Harb. Fi jaisin membawa bala tentara yarbu yazidu melebihi dari 3.000. Kalau perang Badar kemarin kan 1.000, kalau ini 3.000, 3 kali lipat. Salah satu alapi muqatil, 3.000 prajurit yang lengkap dengan senjata ini. Nah, Nabi dengar berita seperti itu, langsung Nabi kita jama'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Langsung Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Wastasyarahum, dan Nabi minta pendapat mereka. Pendapat mereka tentang apa nih? Yaitu hal yakhrujuna limuqatalatil a'da fil ara, apakah kita gitu. Apakah kita ini keluar gitu dari kota Madinah, kita keluar sebelum musuh datang ke Madinah, seperti perang Badar itu kan, Nabi Muhammad dan para sahabat keluar, terjadi perang itu di Badar itu, tengah-tengah antara kota Mekah dan Madinah. Nah, demikian juga Nabi Muhammad minta pendapat sahabat, apakah kita seperti perang Badar gitu, kita keluar, kita jumpai itu musuh sebelum mereka mendatangi Madinah. Fil ara, artinya di lapangan. Am yamkusun, atau kita tetap berada di dalam Madinah. Hatta idzaqtamahal adu, sehingga apabila nanti musuh menyerang itu kita tetap di Madinah, tidak keluar sampai nanti musuh menyerang. Nah, kalau musuh menyerang baru kita mempertahankan Madinah. Am yamkusuna fil Madinatil Munawwarah hatta idzaqtamahal adu, apabila nanti musuh menyerang, qatalahumur rijalu fituruqat, barulah kita akan menghadang mereka. Nah, yang laki-laki gitu, yang laki-laki nanti keluar dari rumah menghadang musuh, sementara perempuan-perempuan tetap berada di rumah. An-nisa min fauqi aslihatil buyut, sedangkan perempuan-perempuan berada di atas rumah sutuh. Jadi di Saudi itu nggak ada orang yang punya rumah punya genteng. Aslihatil buyut, di atas sutuh dek, apa itu, dak di atas dak rumah. Karena di sana itu rumah nggak seperti kita punya genteng. Kalau kita masa iya ada di atas genteng. Jadi rumahnya itu dicor atasnya. Itu kan bisa digunakan buat jemur pakaian, buat istirahat, tidur waktu musim panas gitu. Waktu dulu kan belum ada AC. Jadi perempuan itu berada di rumah naik ke atas sambil mendoakan dan lain sebagainya. Kalau seandainya nanti ada teman-teman yang terluka, maka bawa perempuan nanti yang akan mengobati.
Fa asyara alaihi syababil khuruj. Nah, ini ada dua kelompok pemuda-pemuda ya, memberikan pendapat pada Nabi, lebih baik kita keluar daripada kita nunggu di rumah. Wa asyara alaihi al-ba'du bil baqa. Nah, sebagian berpendapat ya al-baqa artinya tidak perlu kita keluar, kita tunggu di rumah masing-masing sampai mereka menyerang. Wa kana ra'yu Abdullah bin Ubay. Nah, ini ada munafik ya. Kelompok munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay ya. Ibnu Ubay bin Salul ya. Ini pimpinan munafik. Wa huwa min ru'asail Aus wal Khazraj. Dia termasuk ya pemimpin kabilah Aus dan Khazraj. Jadi Madinah itu ada dua kabilah Arab, satu Aus, yang satu Khazraj ya. Demikian juga ada dua kabilah Yahudi ya. Namanya Bani Nazir dengan Bani Quraidah gitu. Nah, ini Abdullah bin Ubay ini termasuk ya pemimpin Aus dan Khazraj. Dia munafik. Wa min a'immatin nifaq tuh. Dia termasuk pemimpin orang munafik. Tokoh-tokoh orang munafik wa dhalal dan sesat. Nah, Abdullah bin Ubay ya ini memberikan pendapat bi'adamil khuruj, tidak perlu keluar ya, kata Abdullah bin Ubay. Jadi mengikuti kelompok yang tidak mau keluar, cukup tunggu di rumah, tidak keluar dari Madinah. Falamma ra'a Rasulullah SAW, maka ketika Rasulullah melihat anna kasratal muslimina tamilu ilal buruj. Nah, Rasulullah melihat bahwa kebanyakan kaum muslimin lebih suka tamilu, lebih suka keluar ya, keluar dari Madinah. Limulaqatil adu, untuk menjumpai musuh sebelum mereka datang ya. Wa dakhala baitahu, langsung Nabi kita masuk ke rumah. Wala bisa tuh, langsung Nabi memakai pakaian ya, kan orang mau perang dulu pakai pakaian perang. Jadi Nabi lebih memilih pendapat yang ya, yang apa tuh ya, yang ingin keluar. Langsung Nabi kita pulang dan memakai alatal harbi, pakaian perang, mutahayyian lil qital, siap-siap untuk jumpai musuh di jalan perang. Nah, itulah ya. Jadi Nabi memilih mereka yang menyarankan keluar. Falamma kharaja ilaihim, maka tatkala Nabi kita keluar nih, nadimal ba'du ya. Sebagian menyesal. Siapa itu sebagian yang menyesal? Yaitu sebagian mereka yang tadi menyarankan tidak keluar, berarti pendapat kita ini tidak diterima gitu ya, menyesal gitu ya. Wa dhannu annahum istaqrahu Rasulullah. Mereka mengira ya, pendapat mereka itu adalah membuat Rasulullah suka ya, alal khuruj. Faqalu ya Rasulullah. Nah, mereka nih yang menyarankan tidak keluar, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ar-ra'yu ra'yuk ya, ya. Yang kami ikuti adalah pendapatmu gitu ya. Jangan sampai Rasulullah menganggap kalau kita ini keluar ada rasa nggak suka, sebab pendapat kita kan nggak keluar gitu. Jadi kata mereka ar-ra'yu ra'yuk, pendapat adalah pendapatmu ya. Jadi kalau kamu mau keluar, kami pun ikut keluar dengan senang hati gitu. Bukan berarti kami ikut keluar terpaksa, enggak, senang hati. In syi'ta antakuda ya. Jadi kata mereka, jika engkau ingin antakuda wa nuqatiluhum in hajamuna ya. Jika engkau tidak mau keluar, kami enggak mau keluar juga itu, ngikutin kau. Wa nuqatiluhum in hajamuna. Nanti kalau mereka ya menyerang Madinah baru kita ya melawan itu ya, kalau seandainya engkau tidak mau keluar.
Fa inna nakhsha an nakuna qad akhrajnaka 'alal khuruj, ya. Kami mengatakan ini karena kami khawatir gitu, ya. Kami khawatir kalau pendapat kami ini, ya, qad akhrajna 'alal khuruj, ya. Artinya kami memaksa engkau keluar, padahal tidak. Kami tidak memaksa keluar, tidak memaksa diam di rumah. Kami ngikutin pendapat engkau ya Rasulullah. Faqala lahum Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda. Padahal tadi Nabi kita udah masuk ke rumah, kemudian keluar dari rumah memakai baju perang gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, makanan nabiyyu makana li nabiyyin iza labisa la'matahu ini ayyadaha gitu. Makana li nabiyyin tidaklah bagi seorang nabi apabila sudah make gitu. Kalau udah make baju perang kan mesti keluar, ya. Nah, kalau kita diam di rumah kan nggak pakai baju perang, nunggu dulu kalau musuh udah nyerang baru kita pakai gitu. Jadi kata Nabi, tidak ada seorang nabi, tidak boleh bagi seorang nabi kalau udah pakai gini ini nggak jadi keluar gini, ya. Maka nali nabiyyin idza labisa la'matahu. Tidak boleh bagi seorang nabi kalau udah memakai baju perang. Tuh la'mah di sini ada. Labisa libasal harbi, itu kalau udah memakai pakaian perang yang terbuat rompi dari besi, ya. Tidak boleh ayadhaha, tidak boleh buka gitu. Tidak boleh kalau udah pakai nggak boleh dibuka. Hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduih, sehingga nanti Allah menentukan siapa yang menang antara dia dan musuhnya. Jadi kalau begitu kan berarti Nabi kita memilih keluar daripada tunggu musuh hingga dia datang. Summa kharaja salawatullah. Kemudian keluarlah Nabi kita Muhammad SAW dari rumah masing-masing, ya, menjumpai musuh, membawa alpin min sahabi, 1000. Jadi kalau orang kafir 3000, Nabi Muhammad hanya 1000, ya. Falam makanu fi muntasofit thariq. Nah, tatkala mereka berada di tengah jalan, artinya di tengah jalan belum jumpa musuh, ya. Masih perjalanan setengah jalan, belum jumpa sama musuh tuh yang mau menyerang Madinah. Maka tadi itu, ya, bainal Madinah wa Uhud itu, ya, antara Madinah dan Uhud, ya. Antara Madinah dan Uhud. Kira-kira dari Madinah itu maksud sekarang Masjid Nabawi itu kota Madinah dulu tuh, ya. Antara Masjid Nabawi dengan Uhud, ya, kira-kira 2 kilo 3 kilo lah, ya. Antara 2 kilo 3 kilo, belum sampai jumpa musuh di Uhud, ya. Maka tiba-tiba in khazala anhu Abdullah bin Salul tadi. Tadi kan Abdullah bin Salul dia punya jamaah, ya. Dia ini munafik. Maka tiba-tiba Abdullah bin Salul itu pulang, nah, jadi nggak meneruskan perjalanan. Nah, dia punya jamaah, punya prajurit sebanyak 300 sulus, sepertiga dari 1000. Jadi berapa itu? 300 lebih dikit. Nah, ya. Nah, jadi tujuannya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ubay ini supaya yang lain juga ikut dia, ikut pulang, nggak jadi. Sehingga yang lain itu lemah, tidak ada semangat karena ada di antara kawan kita yang, ya, tidak melanjutkan perjalanan. Tujuannya itu, ya. Nah, beliau apa? Bukan beliau nih, kena Abdullah masa beliau. Ya. Abdullah bin Salul pemimpin munafik ngajak jamaahnya pulang, ya, sepertiga dari 1000, yaitu 300 lebih. Wa za'ama annal muslimina la yalqu harban, ya. Ya. Dia menyangka, ya, ngumumin kepada jamaahnya bahwa kita nggak akan bisa perang, ya. Tidak akan bisa jumpa musuh. Walau kana hunaka qitalun laqatala bi jama'atihi ma'hum, ya. Kata Abdullah bin Salul nih, ya.
Seandainya kalau memang benar-benar terjadi peperangan, kita baru ikut. Kita pulang aja tuh, ya. Wa fihim yaqulul Qur'anul Karim. Ya. Nah, dalam hal ini Al-Qur'anul Karim yang ada dalam surat Ali Imran ini ya ngasih tahu ya atau memberitahu kepada Rasul tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul. Apa kata Allah? Waliya'lamal ladzina nafaqu. Nah, ya. Agar supaya mereka yang munafik itu tahu. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah awid pa'u. Ya. Tatkala dikatakan tuh, tatkala Nabi ngajak mereka itu perang, karena kan mereka itu warga negara. Jadi munafik ini ya hukumnya orang munafik adalah hukum saudara kita, karena munafik kan urusan dalam hati. Karena mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah, maka sama seperti warga lain, ajak ikut perang mempertahankan negara. Tatkala mereka diajak perang tuh wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillah awid pa'u. Ya. Tatkala mereka diajak perang oleh Nabi, apa jawaban mereka tadi itu? Qalu law na'lamu qitalan lataba'nakum. Ya. Seandainya kami itu, ini kan kalau seandainya mereka dari awal nggak ngikut nggak ada masalah. Ini kan awalnya ngikut di tengah-tengah perjalanan. Nah itu lau na'lamu qitalan lataba'nakum. Seandainya kami mengetahui bahwa kami sudah pasti menjumpai musuh, niscaya kami akan mengikuti engkau wahai Rasulullah. Ini kan belum tentu katanya, belum tentu musuh ada di Uhud. Oleh karena itu kami pulang. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mengungkap apa yang ada, niat busuk yang ada di dalam hati mereka. Ini Allah yang ngasih tahu sama Nabi. Qala ta'ala, Allah berfirman kasyifan an khobayahum, memberitahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Mubayyinan haqiqata ma fi qulubihim minal kufri wan nifaq. Hal keadaannya Allah menerangkan keadaan yang sesungguhnya yang ada di dalam hati mereka adalah kekufuran dan kemunafikan, bukan iman. Apa kata Allah? Ngasih tahu sama Nabi Muhammad. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu kelompoknya Abdullah bin Ubay lebih dekat kafir daripada iman gitu ya. Yaquluna, mereka itu berkata bi afwahihim, dengan lidah mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ya sama seperti apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, ini kan sifatnya orang munafik. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan di dalam hati. Nah, yaitu yang dirahasiakan tadi, berpura-pura itu, berpura-pura ngikut perang. Nah, di tengah perjalanan akhirnya mereka ya memisahkan diri, mufarokoh, pulang ke Madinah agar supaya yang lain itu patah semangat kan gitu. Itu kan apa yang ada di hati mereka, tapi mereka nggak menyatakan. Yang mereka katakan kan musuh belum tentu ada, makanya kami pulang. Itu padahal bukan begitu ya. Suma akhazatis suratul karimah ya tufidu fi sirdi makhazil munafiqinal muzabzibin gitu. Kemudian ya ayat yang ada dalam surat Ali Imran ini berlanjut menerangkan, menyebut tentang makhazi ya. Artinya makhazi itu tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Orang-orang munafik dikatakan muzabzabin ya. Ya, muzabzab itu kan ya goyang ya, yang tidak beriman. Allazina kasyafathum ahdasu qadwati Uhudil azimah. Apa yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka daripada niat busuk itu terbuka ya saat terjadi perang Uhud ya. Wa azharat dakhilata nufusihim, dan ayat ini
menjelaskan atau menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka. Apa kata Allah Ta'ala menerangkan apa yang ada di hati orang munafik? Allazina qalu li ikhwanihim, ya, mereka berkata kepada kelompok mereka, wa qa'adu, ya, lebih baik kita pulang, ya. Lau ata'una ma kutilu, lau ata'una ma kutilu, gitu ya. Ya, seandainya, ya, nah, ya, setelah terjadi perang Uhud kan ternyata kaum muslimin kalah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Seandainya mereka itu ngikutin kita nih pulang, mereka niscaya mereka nggak akan mati, ya, gitu ya. Padahal kan mati dan tidak mati itu bukan, itu kan Allah Ta'ala yang nentuin. Jadi kata mereka itu lau ata'una ma kutilu, seandainya mereka itu ngikutin kita tuh nggak melanjutkan perjalanan pulang, niscaya kita nggak akan terbunuh, nggak akan kalah. Karena saat terjadi perang Uhud 70 sahabat meninggal dunia. Nah, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan, ya, "Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Kalau memang, ya, para sahabat Nabi yang 70 meninggal dunia karena perang gitu, kena perang akhirnya meninggal. Kalau enggak perang enggak meninggal. Katakan kepada mereka, "Fadra'u an anfusikumul maut." Ya. Coba apakah kamu bisa menghindar dari kematian gitu? Katakan kepada mereka, apakah kamu bisa menyelamatkan diri dari kematian? Ya, gitu. Jadi mati ini kan bukan karena perang, emang udah sampai ajal, ya, gitu. Ya. Bukan karena corona, udah sampai ajal. In kuntum shadiqin, jika kamu memang benar sangka kamu kalau, ya, mati itu disebabkan kenapa? Perang, ya. Nah, ini arti ayat ini, qul lahum, katakan wahai Muhammad pada mereka kelompok munafik, in kana adamul khuruji, ya, sayunji minal maut, jika enggak keluar dari rumah, enggak ikut perang, itu bisa menyelamatkan diri dari mati, gitu ya. Fadfa'ul mauta an anfusikum, coba apakah kamu bisa menolak kematian dari diri kamu masing-masing, ya. In kuntum shadiqina fi da'wakum, jika memang sangka kamu itu benar gitu. Lakinnal haqiqah, nah yang sesungguhnya apa? Kama akhbara anhal Quran, seperti yang dikasih oleh Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, baik kamu berada di rumah ataupun kamu ada di medan pertempuran, kalau memang sudah sampai ajal, ya, nah, mati itu akan menjumpai kamu, gitu. Walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun kamu itu di rumah, ya, walaupun di rumah kamu itu apa tuh, ya, walaupun kamu berada di dalam rumah yang yang, ya, penjagaannya sangat ketat gitulah, ya, ada di benteng yang sangat kuat. Karena malaikatul maut yang akan mencabut nyawa itu, ya, nggak akan bisa terhalang dengan benteng. Fala yadfa' tuh syabahal mauti anil isan qu'ud. Jadi qu'ud itu jadi fa'ilnya yadfa, tuh syabah itu maf'ulnya gitu, ya. Jadi begini, falan yadfa' qu'udun syabahal mauti gitu. Duduk di rumah gitu, berada di rumah tidak akan bisa, ya, menolak kematian gitu, ya. Duduk di rumah tidak akan bisa menolak kematian. Wala tukhazil anil jihad, oleh karena itu janganlah kamu bermalas-malas jihad, janganlah takut dengan sebab jihad, takut mati lah gitu, ya. Nah, itulah ayat yang mengungkap tentang apa yang dirahasiakan oleh kelompok orang-orang munafik. Baik, masih berlanjut, ya. Syaja'atul mu'minin wastibsalihim. Nah, walaupun sepertiga kelompok mengundurkan diri, namun tidaklah membuat
kaum muslimin sahabat Nabi tidaklah membuat patah semangat walaupun udah kurang berapa ya? Jadi kan jumlahnya tadi ada 1000 kurang 300 berarti 700 melawan 3000. Namun yang 700 ini tetap ya tidak tergoyah oleh jebakan Abdullah bin Ubay lah gitu. Itu syaja'atul mukminin, keberanian ya sahabat Nabi, wastibsalihim, basalah juga syaja'ah sama keberanian. Wa fi ghazwati Uhud zaharat syaja'atul mukminin. Nah, pada peristiwa perang Uhud ini nampak betapa beraninya kaum muslimin. Faqad kana adadul musyrikin salah sata alaf muqatil, seperti yang tadi dikatakan mereka orang musyrik itu musuh itu jumlahnya 3000. Mudajjajuna bisilah, dilengkapi dengan senjata ya, disertai dengan senjata lengkap tiap-tiap tentara. Wa kana adadul muslimina sab'amiati rajul faqat, sedangkan kaum muslimin 700 karena tadi 300 pulang. Wa bada'atil ma'rakah, singkat cerita mulailah perang di Uhud itu ya. Baina jundir rahman wa jundi syaitan, antara tentaranya Allah Rahman dengan bala tentaranya setan orang kafir. Tusiru dahsyata wal gharabah. Nah, tusiru ya, artinya tusiru dahsyata wal gharabah ya, menampakkan betapa kagum ya kita melihat kaum muslimin yang jumlahnya ada 700 itu. Ka'anna salasata alafi musyrikin yuwajihuna salasina alfa muslim tuh. Seakan-akan 3000 orang kafir musyrik menghadapi 30.000, bukan menghadapi berapa? 700. Kena saking semangatnya kaum muslimin. Seakan-akan mereka itu 3000 menghadapi musuh 10 kali lipat. Padahal jumlahnya cuma berapa? 300. La bid umaat, bukan beberapa ratus, maksudnya bukan 700. Qolail sedikit, bukanlah 700 yang sedikit, tapi seakan-akan 3000 nih. Padahal mereka itu hanya beberapa ratus ya, la yazidu ala sab'i rajul, tidak lebih dari 700 ya. Apa yang terjadi? Wantasarul muslimun. Nah, sehingga menang, Masya Allah ya. Kaum muslimin menang waktu perang Uhud. Masih menang, pertama kali menang ya. Di awal-awal pertempuran saja sudah menang. Intasarul mu'minun fi Uhud. Nah, yang membuat mereka menang tidak lain adalah dengan izin Allah, kemudian iman, syaja'ah, keberanian mereka, istibsalihim. Hatta walal musyrikun al adbar, sehingga orang-orang musyrik yang jumlahnya 3000 itu sudah mau kabur ya. Walawal adbar artinya sudah mau balik ke Mekah itu kan, karena mereka merasa kalah ya. Summa kanatil mufajatul gharibah. Nah, sebelum mereka meninggalkan Uhud, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengagetkan gitu ya. Apa itu? Kemudian kanatil mufajatul gharibah, terjadilah sesuatu yang sangat mengherankan. Allati qalabatil mizan. Nah, di mana terbaliklah timbangan. Nah, apa timbangan? Artinya yang tadinya menang akhirnya menjadi apa? Kalah ya. Apa penyebabnya nih? Nah, ini yang dikatakan pelajaran yang sangat berharga, jangan sampai terulang ya. Kita udah menang akhirnya kalah. Ghayyarat majral ma'rakah, berubahlah ya, perjalanan peristiwa perang itu berubah. Dari yang awalnya menang kaum muslimin akhirnya menjadi kalah. Fatahawwalan nasru ila hazimah tuh. Berbalik tuh, yang tadinya menang akhirnya menjadi kalah. Nah, sebabnya apa nih? Sebabnya adalah kecil ya.
bisa babi mukhalafatir rumati amror Rasul SAW. Nah, disebabkan karena ya, kelompok prajurit pemanah kaum muslimin tidak mematuhi perintah Nabi. Kan Nabi itu sebagai panglima perang. Sebelumnya perang Nabi kita udah perintah. Ya, ada sekelompok kaum muslimin yang dikatakan prajurit pemanah. Ya, ahli-ahli mana ditempatkan di tempat yang strategis. Ya, di Gunung Uhud itu ada gunung kecil di atas. Nah, pasukan pemanah diperintah oleh Nabi berada di atas itu. Setiap ada orang musyrik yang mau nyerang, ente panah-panahin gitu. Ya. Nah, pesan Nabi yang mereka langgar apa? Jangan tinggalin tempat ini. Walaupun kamu lihat teman-temanmu yang di bawah itu sudah menang, jangan sampai nanti orang-orang musyrik udah ninggalin, ya udah semua pada kabur, ninggalin baru kamu turun. Itu pesan Nabi itu. Jangan ada yang ninggalin tempat ini, sebab ini tempat strategis tuh. Ini. Qad kana salawatullah nih. Nabi qad syaddada ala rumah tuh. Nabi sebelumnya sudah syaddada tuh, ada syaddada ya, memerintah kepada rumah itu pasukan pemanah ala yatrukul jabal, jangan sampai ninggalin, jangan sampai turun ya. Wa qala lahum, kata Nabi kepada mereka ini sebelum perang ya. La tabrahu amakinakum, jangan seorang pun yang ninggalin tempat kamu ini ya, yaitu bukit ya. Sawaun intasorna am hazamna, baik kamu lihat teman-teman kamu di bawah itu menang atau kalah, jangan ada yang ninggalin tempat sampai benar-benar musuh itu pergi ya, gitu. Selama musuh ada jangan ninggalin ya. Itu pesan Nabi. Sawaun intasorna am hazamna, baik kita menang atau kita kalah. Hatta walau ra'aitumuna takhattabna thair, sampai sehingga walaupun kau melihat kami di bawah, kami ini dipatuk oleh burung ya. Seandainya kamu melihat kami ini di bawah dipatuk oleh burung, berarti kan kalah. Jangan kamu turun, jangan kamu tinggal. Walaupun terjadi kami ini dipatuk sama burung, tetap kamu berada di atas gitu. Itulah pesan Nabi ya. Pak ini akhsha, kenapa aku pesan kamu jangan sampai meninggalkan tempat ini? Karena aku khawatir kalau kamu turun nanti musuh itu akan datang dari belakang menggantikan tempat yang strategis ini. Wah, itu kan Nabi udah wanti-wanti ya. Tuh. Pak ini akhsha, karena aku takut gitu ya. Ayatinal a'da min khalfi zuhurina, kalau kamu turun ninggalin tempat yang strategis ini, aku khawatir nanti ada musuh di belakang yang menggantiin tempat kamu ini. Walakin an ma'arona, apa nih? Ini pasukan pemanah ini ketika melihat tuh teman-temannya di bawah kan dia udah menang. Ya. Udah menang turun ya. Walakin an ra'ar rumanul hazimata halat bi Quraisy, akan tetapi tatkala pasukan pemanah kaum muslimin melihat orang-orang kafir itu kalah gitu ya. Hazimah kalah ya. Kekalahan halat bi Quraisy, kekalahan menimpa Quraisy. Wal kufaru yuwallunal adbar, mereka lihat dari atas kalau orang-orang kafir mau ninggalin apa? Mau ninggalin Uhud. Kan baru mau ninggalin Uhud, baru mau berbalik badan, belum ninggalin sama sekali, baru berbalik badan, mereka mau pulang ke Mekah. Dilihat oleh pasukan pemanah ya. Wal ghana, yang membuat mereka turun lagi, al ghanaimul lati khalafaha salasat alaf musyrik tazhamu wal wadi, yang nyebabin mereka turun lagi karena mereka itu ngelihat ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta yang dibawa oleh orang musyrik ya, penuh tuh di bawah tuh ya. Di bawah ya.
Jabal Uhud banyak sekali ghanimah-ghanimah, harta-harta perang yang ditinggalin orang musyrik, kan ada 3.000 prajurit ninggalin harta mereka di bawah sana. Nah, itulah yang memicu mereka turun. Ingin apa tuh? Ingin dapat. Padahal kan ghanimah itu nanti kalau udah selesai perang barulah dikumpulin semua, baru gitu. Enggak, Allah masing-masing berebut gitu. Enggak. Nah, inilah yang memicu mereka turun dari atas. Padahal udah dipesan, diwanti-wanti oleh Nabi jangan sampai ada yang turun. Wal ghanaimul lati khalafaha salah satu alaf musib tazhamul wadi. Mereka melihat bahwa harta-harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musuh yang jumlahnya 3.000 itu telah memenuhi tuh di bawah Jabal Uhud wadi. Hatta qadaru mawaqi'ahum. Nah, sehingga mereka itu ninggalin tempat yang sangat strategis yang dipesan oleh Nabi. Mereka lupa akan pesan Nabi. Habitina ilal maidan. Mereka turun tuh ke bawah ingin mendapat harta ghanimah. Nah, ya. Habitin arti turun, ila al maidan ke medan perang arti ke bawah. Nah, inilah yang terjadi. Pakanatin naksatu ba'da dzalikan intisari, maka terjadilah naksah. Apa itu? Berbalik ya. Setelah menang tuh. Nah, jadi setelah menang berbalik jadi apa? Kalah ya. Nah, apa yang menyebabkan kalah di sini? Haitsu ja'ahumul musyrikun. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi, kalau kamu turun nanti kan orang musyrik belum ninggalin tempat, baru hanya berbalik badan. Dia lihat tempat itu ditinggalin oleh pasukan pemanah, mereka itu naik ya dari belakang. Sehingga pasukan pemanah itu terbunuh, yang ada di atas itu terbunuh. Haitsu ja'ahumul musyrikuna min khalfi zuhurihim. Mereka mendatangi tempat itu dari belakang. Wa a'malu suyupahum fi riqabil muslimin. Nah, mereka menggunakan pedang-pedang mereka memukul ya leher-leher kaum muslimin, sehingga terjadilah ya kekalahan, karena meninggal dunia sebanyak 70. Pastushhida adadun kabirun tuh, meninggal dunia mati syahid adadun kabir, banyak kaum muslimin yang sangat banyak. Qaribun min sab'ina rajul, sampai 70 ya. Nah, ini berimbang. Karena pada waktu perang Badar kemarin orang musyrik meninggal dunia 70, termasuk Abu Jahal. Nah, perang Uhud balasan meninggal juga kaum muslimin, jumlahnya berapa? 70 ya. Sehingga pamannya Nabi yang sangat Nabi kita cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur pada waktu perang Uhud. Wa ala ra'sihim tuh ya. Ala ra'sihim artinya di antara sahabat yang gugur adalah Asadul Islam ya. Julukannya Asad, apa tuh? Singa. Singanya Islam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena pada waktu perang Badar beliaulah yang menjadi jagoan ya. Sehingga keluarga Hind, nah ini Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Pada waktu perang Badar Abu Sufyan jadi pemimpin perang, Uhud pun Abu Sufyan. Ini Hindun pada waktu perang Badar 3 anggota keluarganya gugur ya, artinya mati karena Hamzah. Karena waktu zaman dulu sebelum perang berkecamuk, lawan jagoan dulu. Mana jagoan lu, ayo keluar ya. Ya. Nah, jagoan Nabi Muhammad adalah Hamzah ya. Hamzah Ali bin Abi Thalib. Hamzah ini membunuh 3 jagoannya orang musyrik, keluarganya Hindun ya. Nah, sehingga Hindun itu mau kesel ya, dendam. Seandainya nanti terjadi perang kedua gitu, siapa yang dapat membunuh Hamzah, saya akan kasih hadiah besar. Nah, ini Hamzah terbunuh. Yang bunuh itu Wahsy namanya, hambanya Hindun ya. Apa itu hadiah? Dimerdekakan. Tapi akhirnya Wahsy masuk Islam. Amr Rasul meninggal dunia Hamzah. Wa anha ulai syuhada al abrar. Nah,
mengenai mereka para sahabat yang meninggal dunia pada waktu perang Uhud tadi tersebut, Allah berbicara di dalam surat ini, yaitu ayat yang kemarin setelah kita baca, wala tahsaban a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira, menyangka mereka yang meninggal dunia karena perang fi sabilillah, bukan hanya Uhud aja, ya. Jangan kamu mengira kalau mereka itu amwat, mereka itu mati seperti kamu, lain, ya. Artinya lain apa? Artinya mereka itu gak hancur badannya itu, ya. Ya kita pun meninggal dunia sebetulnya nggak mati, yang mati yang hancurkan badan. Tapi kalau orang yang meninggal dunia badannya nggak mati, ya rohnya juga nggak mati. Kalau kita ini yang mati kan badan, roh hidup. Kalau mereka yang mati syahid badannya juga nggak mati, karena badan mereka nggak dimakan oleh tanah utuh, ya, bagaikan orang hidup. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka dikasih rezeki oleh Allah sehingga mereka nggak mati. Ini terbukti. Seperti yang pernah yang pernah saya dulu katakan bahwa kira-kira, ya, belum berapa lama ini, ya, belum ratusan tahun, kira-kira berapa puluh tahun yang lalu itu orang-orang Madinah yang berada di sekitar Uhud, ya, di sekitar Uhud kan banyak penduduk, sedang menggali-gali gitu, macul, ya. Akhirnya, ya, kena apa? Kena kaki manusia, keluar darah gitu. Lagi macul kena kaki orang, keluar darah. Nah kalau keluar darah kan berarti orang yang kena luka itu hidup. Kalau mati masa ya keluar darah, hidup. Akhirnya yang macul ini masih tahu orang-orang, saya lagi macul kena kaki orang keluar darah. Akhirnya rame-rame buka, ya, kubur itu, ternyata itu Hamzah, ya. Hamzah, ya. Dari mana taunya itu Hamzah? Karena dadanya ini apa? Bolong, kena tombak, ya. Kemudian dirapikan lagi, ya, bikin gali kuburan yang dalam, mau dimasukkan ke situ. Tatkala mau dimasukkan ke lubang yang baru, ini tangannya Hamzah itu ada di dada yang bolong. Mau diluruskan, mau disedekepin gitu, dikerasin, nggak bisa. Kan orang hidup kan. Nah itulah bukti kalau orang yang mati syahid itu sesungguhnya nggak mati, dia itu apa? Nah mulai saat itulah lokasi Uhud itu dipagar gitu. Kan dulu orang ziarah ke Madinah, ziarah ke Baqi, itu ziarah ke Uhud itu bebas masuk ke dalam. Sekarang dipagar gitu, maksudnya apa dipagar? Jangan sampai nanti ada orang apa nyangkul apa ini daerah, ya, kan 70 banyak, ya. Baik. Jadi apa yang Allah katakan itu terbukti. Farihina bima atahumullah tuh. Mereka yang meninggal dunia mati syahid farihin, ya. Mereka itu sangat, kemarin sudah ayat yang kemarin yang sudah kita baca tafsirnya, bahkan mereka itu sangat gembiranya minta izin sama Allah supaya mereka itu dihidupin kembali ke dunia, mau ngasih tahu sama kawan-kawannya, ayo mati syahid saya, enak banget di sana. Tuh, farihina, mereka itu sangat gembira bima atahumullah, dengan apa yang Allah kasih kepada mereka, min fadlih, dari karunia-Nya, ya, di surga. Wa yastabsyiruna bil ladzina lam yalhaqu. Mereka itu yastabsyirun, minta izin sama Allah agar Allah izinkan kasih tahu sama teman-teman yang masih berada di dunia supaya ikut serta, ya, nikmat menjadi orang yang mati syahid ini. Yalhaquna bihim min khalfihim, ya. Allah khaufun alaihim. Mereka mengatakan nggak usah takut, ya, nggak usah sedih, ya. Perang mati syahid kayak model kami ini sangat gembira. Yastabsyiruna bi ni'matillah, ya, wa fadlin, dengan karunia Allah, wa annallaha la yudhi'u ajral
mu'minin. Sungguhnya Allah, ini kata-kata orang-orang yang mati syahid, sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang mukmin yang mati syahid. Nah, itulah ya ayat berbicara ya tentang apa itu tadi, keberanian kaum muslimin walaupun mereka itu 700 akhirnya mereka menang. Kalau bukan lantaran ada sekelompok yang menyalahi perintah Nabi, niscaya mereka itu menang. Baik. Warawal Imam Muslim min sahihihi ya. Ini fadli syuhada Uhud ya, keutamaan mereka yang mati syahid ya. Sedikit lagi. Ada riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu hadis sahih Muslim, anna Nabi SAW lama usiba ikhwanukum bi Uhud, ketika saudara kamu ya menderita kekalahan gitu, usiba menderita kekalahan waktu perang Uhud. Ja'alallahu tadi yang kemarin nih, ja'alallah, Allah menjadikan jadi ruh mereka yang mati syahid itu ada di burung, di dalam burung jauh, tairin khudrin yang berwarna hijau ya. Ya. Karena kan belum waktunya masuk surga. Kan masuk surga entar kalau udah datang hari kiamat sudah masuk. Nah, mereka ini yang meninggal dunia mati syahid kan udah dijamin masuk surga, namun belum masuk surga secara seutuhnya. Mereka itu ada di burung-burung hijau ya. Roh mereka ada di burung-burung hijau. Taridu anhar jannah, mereka taridu mendatangi sungai-sungai surga ya. Terbang sono kemari mendatangi sungai-sungai surga. Kan surga itu ada 4 sungai. Takulu min simariha, sambil makan buah-buah surga. Takwi ina, saat mereka itu mau pulang, kan kalau burung pulangnya kemana? Sarang. Nah, ya. Nah, sarangnya mereka di mana itu? Ya. Konadil. Oh, sarang mereka seperti ente ngelihat di masjid-masjid kalau ada burung gereja, ya. Nah, itu tempatnya di mana itu? Di lampu-lampu kan? Burung, namanya kan burung gereja itu, burung itu. Yang adanya di masjid burung gereja juga. Kan adanya di masjid tuh burung muter-muter. Entar dia diamnya di mana tuh? Di lampu kristal, ya kan? Gitu kan? Ya, mereka gitu, ya. Jadi mereka itu burung-burung hijau pulangnya ke konadil. Konadil itu kalau kita bilang lampu yang tergantung, lampu kristal tuh, tempat burung ya, di surga. Tapi lampu kristalnya terbuat dari emas tuh ya. Mu'allaqah tuh, tergantung fi-dhillil arsy, di bawah arasnya Allah. Bukannya di surga, kan masuk surga belum waktunya. Jadi lampu-lampu hias ya, bergantungan di bawah arasnya Allah, itulah tempat beristirahatnya apa? Burung-burung hijau itu, yang di dalam burung hijau ada roh-rohnya orang yang meninggal dunia mati syahid. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa masyrabihim wa makilihim, ketika mereka ya menjumpai atau merasa sangat enak makan, minum dan lain-lain, makil tempat istirahat ya. Ini tidur, qalu, kata mereka kepada Allah, ya Allah, mayyuballighu ikhwanana anna, siapa yang memberitahu tentang ya tentang kenikmatan kami ini, siapa yang ngasih tahu kepada kawan-kawan kami yang masih ada di dunia itu ya, supaya mereka itu ikut nyusul kami enak di dunia, di surga ini gitu. Siapa itu yang ngasih tahu ya? Mereka itu minta supaya mereka itu hidup kembali ke dunia, ngasih tahu kepada kita ini, ayo sama-sama kita jihad fisabilillah, jangan takut mati, walaupun kamu mati enak di sono gitu. Siapa itu yang kira-kira yang bisa menyampaikan lalu mereka itu pada Allah? Li Allah yazhadu fil jihad, jangan sampai saudara kita ini nggak mau jihad di dunia itu kan kita ini belum lihat, nah mereka kan udah lihat ya. Kalau udah lihat, kamu kasih tahu kepada saudara-saudara kita. Walayan kalau anil harbi, jangan sampai saudara kami yang di dunia ya tidak mau perang kena takut mati, ternyata enak gitu ya. Allah menjawab, ana uballighukum, enggak usah khawatir, kamu enggak usah balik ke dunia, saya sendiri kata Allah yang akan nyampein kepada saudara-saudara kamu yang masih hidup di dunia,
supaya mereka nyusul kamu jihad fisabilillah, ya. Maka Allah turunin tuh. Lah ini ayat tadi tuh, la tahsabannal ladzina qutilu fisabilillah, itulah ayat itu. Jadi Allah bilang enggak usah takut, saya yang ngasih tahu, ya. Warawal Imamu At-Tirmizi. Nanti tadi riwayat Imam Muslim. Adapun riwayat Tirmizi an Jabir bin Abdullah annahu qala, kata Jabir, laqiyani Rasulullah sallallahu setelah perang Uhud, kata Jabir, saya dijumpai oleh Rasulullah sallallahu. Faqala, ya Jabir, mali araka munakisan muhtaman. Ya Jabir, kenapa aku ngelihat kamu sedih? Ya gitu kan, kenapa aku lihat kamu sedih wahai Jabir? Tanyaan Nabi pada Jabir. Apa jawaban Jabir? Qultu ya Rasulullah ustushhida abi. Yang membuat saya sedih karena bapak saya Abdullah, kan Jabir bin Abdullah, bapak saya Abdullah meninggal dunia, mati syahid, mati perang Uhud, meninggal dunia, termasuk orang yang meninggal 70. Makanya saya sedih, kata Jabir, ya. Ustushhida abi fi Uhud. Wa taraka iyalan. Bapak saya meninggal dunia, ninggalin keluarga, anak-anak, termasuk saya masih kecil-kecil. Alaihi dain, ninggalin utang lagi, ya. Ninggalin utang, ninggalin anak-anak masih kecil-kecil, ya. Nah, sedangkan Jabir yang paling tua mungkin, ya. Kan yang ini dia gantiin bapaknya. Faqala, apa jawaban Nabi? Ala ubasyiruka. Kamu sedih, saya ingin membuat kamu senang, ya. Bima laki Allahu azza wa jalla bihi abak. Saya kasih tahu supaya kamu jangan sedih lagi. Apa bapak kamu sedang apa di sana di surga, gitu, ya. Mau enggak kamu aku kasih tahu, gitu kata Rasul. Kata Jabir, bala ya Rasulullah, saya mau tahu, ya, supaya saya enggak sedih lagi. Kata Nabi, innallaha ahya abak. Allah menghidupkan bapakmu di surga. Wa kallamahu kipahan, ya. Kallamahu kipahan ay muwajahatan binu hijab. Allah ngomong sama bapakmu tanpa ada hijab. Masya Allah, di surga, ya. Apa itu tanpa ada tutupan, tanpa aling-aling, langsung Allah berbicara sama bapakmu di surga. Wa ma yukallimu ahadan qat illa mi wara'i hijab. Sedangkan Allah kalau mau berfirman kepada makhluknya selalu di belakang hijab, ya. Tapi kalau khusus bapakmu yang mati syahid, Allah ngomong sama seperti Nabi Musa. Allah kan ngomong, ya, langsung, ya. Faqala lahu ya abdu tamanna atik. Nah, apa kata Allah kepada bapakmu? Kan Allah ngomong sama bapakmu tanpa dinding aling-aling. Apa kata Allah kepada bapakmu? Ya abdun tamanna mu'tik. Wahai Abdullah, apa yang kamu mau saya kasih. Tuh, kalau ente mau tahu bapakmu ditawarin sama Allah, ya. Apa yang kamu mau saya kasih. Ya kalau yang nawarin Allah, apalagi Allah. Presiden aja nawarin ente. Komisaris mau enggak? Allah. Komisaris kan. Masya Allah, baru tawarin komisaris saja. Ini yang nawarin Allah. Ya saya juga nggak ngerti komisaris nggak apaan tuh, nggak ngerti, cuma niru-niru aja gitu. Padahal saya nggak ngerti tuh komisaris apa, nggak tahu saya. Kalau ente ketawa berarti ente paham tuh komisarisnya. Apa jawabannya Abdullah tuh? Kata Abdullah, saya nggak minta apa-apa ya Allah, saya minta supaya kau kembalikan ke dunia. Wah. As'aluka antaruddani ila dunya, kata Abdullah. Bapaknya Jabir, saya minta kau hidupin saya kembali ke dunia. Mau ngapain, kata Allah, ya. Fa'aktula picanian, saya ingin terbunuh kedua kali. Masya Allah, saya ingin balik ke dunia, hidup lagi, mau perang lagi supaya mati yang kedua. Jadi matinya itu enak. Kalau itu kan serem. Matinya enak. Saya pengen lagi hidup supaya saya ikut perang, mati yang kedua kali, ya. Kalau bisa entar udah habis mati, hidupin lagi ya Allah, saya ingin mati yang ketiga kali. Itu kata siapa tuh? Abdullah. Nabi ngasih tahu pada anaknya supaya anaknya jangan sedih. Qala Rabb, Allah berfirman,
Innahu qad sabaqa, oleh karena ya Abdullah, saya udah tentuin kalau orang udah mati nggak bisa balik lagi ke dunia. Qad sabaq, udah saya tentukan, annahum ilaiha la yarjaun, manusia yang sudah meninggal nggak akan balik lagi ke dunia. Qala ya Rabb, ya. Nah kata Abdullah, oleh karena saya nggak bisa lagi balik ke dunia, fa'ablig man warai, tolong kau kasih tahu saudara-saudara yang masih hidup di dunia yang takut jihad, tolong kasih tahu, ya, supaya mereka itu berani jihad, ya. Sebab enak, ya. Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang tadi, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat, Allahumma rzuqna manazilas. Nah ini doa, ya. Ya Allah, berikanlah kita, ya, kedudukan sama seperti kedudukan saudara-saudara kita yang mati. Sabit qulubana indal liqa, ya Allah, tetapkanlah hati kami ketika liqa, ya, artinya jumpa, ya, jumpa Allah, ya. Ya Arhamar Rahimin, ya, artinya jumpa Allah saat kita meninggal dunia. Kita minta supaya hati kita ini ditetapkan, yusabbitullahu alladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya fil akhirah, ya Arhamar Rahimin. Nah sampai di sini, ya, insyaallah akan kita lanjutkan Zakaria Tumbutulat Wasumud pada pengajian yang akan datang. Kelompok yang tidak menaati Rasulullah itu dihukum apa kira-kira? Dihukum berdosa atau gimana? Baik. Iya dosa deh, ya. Wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum musibatun aw, ya, dosa, ya. Tapi kan dosa minta ampun bisa, ya, selama masih ada hayat di kandung badan, dosa. Nah mereka pun yang menyalahi perintah Nabi kan tadi katanya banyak terbunuh. Jadi pasukan pemanah itu sendiri banyak itu hukuman di dunia terbunuh. Di terbunuhnya itu tetap mati syahid gitu, bukan berarti mereka. Ini kan pertama kali, ya, pelajaran pertama kali. Ya. Jadi walaupun mereka terbunuh tetap mati syahid seperti Jabir nih.